berjumpa lagi, dan mari kita akan menyenangkan hati Tuhan, kita tinggikan Dia. Let's worship Him. Di satu titik yang mungkin terendah atau dalam keadaan permasalahan, tetapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mempersiapkan hati kami untuk kami kembali menerima firman-Mu, untuk kami kembali dikuatkan lewat firman Tuhan.
urapi hamba-Mu di Midweek Worship Community kali ini. Biar kami semua boleh diberkati melalui firman Tuhan. Dan kami percaya firman Tuhan akan terus menunjukkan jalan kepada kami, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami kerjakan. Dan kami percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu sempurna. Terus bimbing kehidupan kami Tuhan Yesus, agar kami boleh terus menikmati rencana-rencana Tuhan atau janji-janji Tuhan yang indah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Midweek Worship Community, hari ini kita akan sambut firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan, penghiburan, dan akan bekerja dengan dahsyat dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pastor God. Enjoy His Word. Shalom para saudara-saudara di Midweek Worship Community. Menyapa kalian semua dari Karangtengah, Banten, Indonesia. Apa kabar saudara? Saya percaya saudara semua baik-baik saja, sama seperti jiwa saudara juga baik-baik saja. Saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ajak untuk kita sama-sama berdoa, oke? Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat semua kemurahan-Mu, buat semua keadaan kami yang dalam keadaan baik, sehat, dan prosper Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan lembutkan, Tuhan buka hati kami, supaya kami bisa mengerti isi hati Tuhan terhadap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kehidupan kita sebagai orang Kristen tidak lepas dari yang namanya berdoa. Betul saudara? Kita juga punya banyak pertanyaan tentang berdoa. Apakah doa saya didengar Tuhan? Apakah saya layak untuk berdoa? Apakah Tuhan berkenan terhadap saya? Ya, saudara, saya percaya pertanyaan-pertanyaan itu muncul sewaktu kita mau berdoa atau bahkan di saat kita berdoa. Saudara, kita sama-sama mendengar dari firman Tuhan, oke? Saya mengajak saudara untuk sama-sama kita membuka kitab Yakobus 5 ayat 17. Yakobus 5 ayat 17 berkata, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan dia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara, ayat hari ini, kalau buat saya pribadi saudara, itu sangat melegakan. Kenapa? Karena dimulai dengan kata-kata, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Maksudnya apa saudara? Ya sama seperti kita saudara. Saya percaya Elia mudah khawatir, Elia bisa cepat marah mungkin. Elia yang moodnya berubah cepat sekali. Oh, Elia berubah mood ya, Pastor? Ya. Contohnya waktu dia, nanti kita dengar ceritanya, waktu dia bertarung dengan Nabi Baal, setelah dia menang melawan Nabi Baal, dia membunuh banyak sekali Nabi Baal, disembelih sama dia. Seorang pria yang bisa menyembelih ratusan Nabi Baal lainnya, para pria. Tetapi begitu Ratu Isabel, seorang perempuan, mengetahui apa yang dia sudah perbuat terhadap para nabinya, dia menjadi sangat ketakutan karena Isabel mengancam akan membunuh dia. Ya, saudara, coba kita perhatikan pelan-pelan ayat tadi. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh. Lalu hujan tidak turun selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu dia berdoa lagi, tapi tidak ada kata sungguh-sungguhnya kali ini. Dan hujan pun turun, bumi menghasilkan buahnya. Saudara, kapan Elia muncul dalam Alkitab kita pertama kali? Mari kita sama-sama buka di 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab,
Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Saudara, kemunculan Elia pertama kali di Perjanjian Lama adalah di ayat ini. Dan apa yang dia perkatakan? Dia bukan sedang berdoa, saudara. Dia sedang memperkatakan kepada Ahab yang saat itu Raja Israel yang menikah dengan Isabel, lalu mereka sama-sama menyembah berhala, menyembah Baal. Dan Elia tahu, Elia diutus Tuhan untuk menegur Ahab, dan dia memperkatakan sesuatu yang powerful, bahwa tidak akan ada hujan sampai kukatakannya kembali. Wow. Dan Alkitab, Roh Kudus mencatat ini di kitab Yakobus dengan apakah saudara-saudara? Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Saudara, mungkin kalau kita melihat apa yang Elia lakukan barusan terhadap Ahab, kita mungkin berpendapat Elia tidak sedang berdoa itu. Dia sedang melontarkan suatu perkataan yang sesuai dengan hatinya Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, yaitu jikalau engkau menyembah Allah lain, bangsamu tidak akan mengalami prosper, ya, akan mengalami kekeringan, karena buat bangsa Israel hujan adalah berkatnya mereka. Ya saudara, identik dengan berkat kalau hujan itu. Lalu, seperti kita ketahui, hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Lalu setelah 3,5 tahun, Allah mengutus Elia kembali untuk datang kepada Ahab dan bilang, hujan akan turun. Ya saudara, lalu setelah dia melawan Nabi Baal, disembelih, Elia menyuruh Ahab segera pulang, karena dia bilang hujan akan turun. Mari kita sama-sama buka di 1 Raja-Raja 18. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke 42 dan 43. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, karena tadi disuruh Elia untuk pergi makan dan minum, ya. Buruan raja pulang, karena akan segera hujan. Jangan sampai di tengah jalan kehujanan, ya. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Saudara bayangkan, Elia sedang berdoa membungkuk ke tanah di antara kedua lututnya, ya, bersujud. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik, lalu dia melihat, bilang, tidak ada apa-apa. Lalu Elia melakukan itu sebanyak 7 kali. Saudara, Elia melakukannya sebanyak 7 kali. Dengan menunduk begitu. Lalu akhirnya setelah ke-7, bujangnya bilang, aku melihat ada awan tapi sekepalan tangan. Lalu dia segera lari, ya, mengejar, karena hujan akan turun. Saudara, yang saya mau bagikan adalah, kalau kita membandingkan apa yang Elia lakukan, waktu pertama kali dia menghampiri Ahab dengan perkataan yang bukan seperti orang berdoa, tetapi Alkitab mencatatnya. Jadi saudara perlu tahu, di mata Tuhan, waktu Elia berkata kepada Ahab, hujan tidak akan turun, buat Tuhan, itu adalah Elia sedang berdoa, sungguh-sungguh berdoa, earnest pray, dalam bahasa Inggrisnya. Tetapi waktu dia berdoa dengan sujud ke tanah sampai 7 kali, buat kita yang manusia, ini baru namanya berdoa. Berdoa itu harus begini, kepala jeduk-jedukin ke lantai misalnya, menangis dengan sejadi-jadinya, meraung-raung, berjam-jam kita berdoa. Itu baru berdoa dengan sungguh-sungguh. Tetapi kitab Yakobus yang barusan kita baca bilang, Elia berdoa lagi, berdoa kembali, lalu hujan turun. Ada satu kata yang hilang. Elia berdoa lagi dengan sungguh-sungguh. Tidak tercatat demikian. Jadi, di mata Tuhan, saudara, saya percaya, kalau saudara melakukannya sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan hatinya Tuhan, saudara di mata Tuhan sedang berdoa dengan sungguh-sungguh. Tetapi waktu saudara berdoa dengan kekuatan saudara sendiri, atau mungkin biar kelihatan lebih baik, karena kita ada dilihat di lingkungan orang, kita agak show off, pamer, maka Tuhan bilang kamu sedang berdoa. Jadi saudara, apa yang membuat kita sering merasa, bahkan mungkin pernah merasa,
Apakah Tuhan mendengar doa saya? Saudara perlu perhatikan, di Yakobus 5 tadi, satu ayat sebelumnya bilang apa? Doa orang yang benar, jika dengan yakin didoakan, maka akan besar kuasanya. Saudara, ketahuilah kebenarannya, bahwa saudara adalah orang yang sudah dibenarkan Tuhan Yesus. Bukan karena saudara baik, bukan karena saudara berlaku benar, tetapi karena Yesus sudah membenarkan saudara. Amin, saudara. Karena saudara adalah orang benar sekarang ini statusnya, doa saudara sangat besar kuasanya. Iblis ingin menipu saudara dengan menaruh perkataan, penghukuman, kamu hidupnya masih nggak benar, kamu lagi begini, kamu mana mungkin doa kamu didengar Tuhan. Saudara, ketahuilah kebenarannya. Saudara adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Saudara, jadi waktu kita sekarang berdoa kepada Tuhan, menghadap Tuhan, ingat selalu bahwa saudara posisinya adalah seorang anak yang sudah dibenarkan. Jadi waktu saudara meminta kepada Bapa saudara, percayalah, berdoa dengan penuh percaya diri, penuh keberanian menghadap tata kasih karunia Tuhan. Ada ayatnya begitu, saudara? Kenapa kita percaya diri dan penuh keberanian? Karena kita tahu kita sudah dibenarkan. Kita bukan lagi hamba, kita bukan lagi musuh buat Tuhan. Dulunya kita musuh. Dulu kita musuh. Dulu kita sinners. Tetapi sekarang kita adalah anak-anak kekasih Tuhan. Roh Kudus sudah tinggal di dalam tubuh kita, di dalam roh kita. Karena sekarang di mata Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah dikuduskan, orang-orang yang sudah dibenarkan. Saudara, satu hal lagi. Saudara mungkin pernah dengar tentang doa Yabes, ya saudara? Di 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara, agak unik ya. Kita mungkin pernah atau sering mendengar khotbah cerita tentang doa Yabes sebagai doa yang powerful, doa yang berani meminta. Betul, saudara? Saya percaya Roh Kudus menuliskan ayat ini dengan maksud, saudara. Seperti kita sama-sama percaya dan ketahui, firman Tuhan adalah nafasnya Dia. Dan saya percaya Tuhan tidak menyia-nyiakan nafasnya. Dan uniknya, di 1 Tawarik 4 ini, di perikop ini, adalah diceritakan tentang silsilah Yehuda. Tapi tiba-tiba ada nyelip 2 ayat ini. Dan saya percaya, 2 ayat ini bukan Tuhan selipkan untuk nebel-nebelin Alkitab. Ya, saudara, saya percaya Tuhan ingin menyampaikan sesuatu. Dan kita mungkin pernah mendengar juga, kalau kamu mau berdoa, Tuhan hanya menjawab doa yang tidak mementingkan diri sendiri. Doa yang berdoa untuk orang lain, syafaat. Doa yang tidak untuk diri sendirilah. You and me tahulah, sama-sama tahulah gitu, ya. Tapi bagaimana kita menjelaskan tentang doa Yabes ini? Yabes lebih dimuliakan dibanding saudara-saudaranya. Dan ibunya menamai dia Yabes karena waktu ibunya melahirkan Yabes penuh dengan kesakitan. Saudara, Yabes artinya kesakitan. Saudara bayangkan seumur hidup saudara, orang memanggil saudara dengan kesakitan. Pain, pain datang. Kesakitan itu datang. Kita jangan main sama kesakitan. Kita jangan deket-deket sama kesakitan. Saudara, seumur hidup saudara, si Yabes ini, dia mungkin mengalami bully, mengalami intimidasi dan sebagainya. Tetapi dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Engkau memperluas kemahku, daerahku. Engkau memberkati aku, melindungiku, tanganmu melindungiku dari malapetaka. Dan aku tidak merasakan kesakitan. Saudara,
Kalau kita perhatikan doa Yabes ini, penuh dengan kata aku, dan ku. Betul saudara? Selfish kalau menurut orang-orang yang rohani. Tapi ayat terakhirnya mengatakan Tuhan mengabulkan doanya itu. Saya percaya saudara, begitu saudara tahu siapa saudara, bahwa saudara adalah anak-anak Tuhan, dan saudara percaya Tuhan adalah Bapa yang baik. Saya diingatkan waktu Yesus dulu pernah mengajar. Yesus pernah bilang, jikalau engkau Bapa yang jahat. Waktu saya pernah baca itu lagi, waktu saya jadi bujangan dulu, saya mungkin biasa-biasa aja, tapi begitu saya jadi ayah, begitu saya baca lagi ayat ini, dan kalau kamu Bapa yang jahat, what? Saudara mungkin yang jadi ayah di sini, pasti saudara cukup menilai diri saudara adalah seorang ayah yang baik, betul? Saudara bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, memenuhi keperluan anak-anak sekolah, mainannya, dan sebagainya. Saudara menilai diri saudara sebagai ayah yang baik. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Jikalau engkau Bapa yang jahat, tidak memberikan batu kepada anakmu yang minta roti, tidak memberikan ular kepada anakmu yang minta telur, terlebih lagi Bapamu di surga. Saudara, ingat ini, Bapamu yang di surga sangat mengasihi kamu. Dia adalah Bapa yang sangat baik. Jikalau saudara sedang sakit, apapun itu sakitnya, atau jika saudara sedang kekurangan, menghadapi tantangan di keluarga, di hubungan, apapun itu, dan saudara teriak sama Tuhan, tapi saudara mungkin ada tuduhan, ada condemnation, kamu gak mungkin dikabulkan doanya, hidupmu belum benar, kamu harus begini dulu, begitu dulu, baru kamu bisa berdoa dan doa kamu dijawab. Ketahuilah saudara, saudara adalah anak-anak yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Saudara adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Dan doa orang yang benar, dalam hal ini doa orang yang dibenarkan, sangat besar kuasanya. Ya saudara? Jadi saudara jangan mau ditipu oleh iblis lagi. Saudara berdoa kepada Tuhan, kepada Tuhan kita, Bapa yang baik. Tuhan, saya sedang sakit, saya mau terima kesembuhan yang sudah Engkau bayar, Tuhan Yesus. Tuhan, saya sedang kekurangan, saya terima Tuhan, karena Engkau sudah dibuat menjadi miskin supaya kami menjadi kaya. Tuhan, Engkau diludahi, Engkau dipermalukan, sehingga saya tidak perlu lagi mengalami hinaan ini. Saudara, berdoa, minta pertolongan Tuhan, dan Tuhan mengabulkan doa Yabes. Saya percaya Tuhan juga rindu doa-doamu termanifestasi. Jangan takut datang kepada Tuhan. Datang kepada Dia apa adanya. Jikalau engkau mau mandi, jangan kamu bebersih dulu baru kamu mandi. Datang mandi, dan saat kamu mandi kamu dibersihkan. Datang kepada Yesus apa adanya. Kalau kamu sedang hidupmu banyak dosa, banyak kekurangan, banyak tantangan, jangan tunggu semuanya beres baru datang pada Tuhan. Karena itu tidak akan pernah beres. Datang kepada Tuhan apa adanya. Ketahui karena Dia Bapa yang baik, dan Dia rindu menjawab doa-doamu. Ya, saudara? Jadi, melalui renungan singkat hari ini, saya mengajak saudara untuk mengingat bahwa doa yang sungguh-sungguh bukanlah manusia patokannya, bukan mata manusia yang menilainya, tetapi Tuhan. Jika saudara berdoa dengan sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan tahu ini kehendak-Mu, Tuhan. Tuhan, saya percaya Tuhan, Engkau sudah mati untuk menebus sakit penyakit saya. Tuhan tidak ingin saya sakit, hidup dengan penuh penyakit, dengan penuh penyimpangan, sehingga mata saya tidak tertuju kepadamu. Saya mau terima kesembuhan-Mu, Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah memberikannya. Tugas kita hanya menerimanya. Ya saudara, percaya bahwa Dia adalah Bapa yang baik. Bukan kelakuan kita. Saya ingat juga Tuhan Yesus pernah menegur waktu ada orang berdoa. Saya tidak pernah mendapati Tuhan Yesus menegur, jangan berdoa terlalu pendek.
Jangan berdoa untuk dirimu sendiri. Jangan berdoa dan demikian. Yang saya temukan adalah jangan berdoa panjang-panjang. Kadang kita impress, terpesona melihat orang, wah doanya pintar sekali. Kata-katanya indah banget dan doanya panjang. Saya kalau sama Tuhan doanya cuman, ya Tuhan begini. Baru 2 menit. Tapi saudara, kalau itu saudara berdoa dari hati, kalau saudara berdoa karena tahu saudara adalah hubungannya Bapa dengan anak, saudara menumpahkan isi hati saudara. Tuhan kita Tuhan yang selalu siap, sedia. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang bisa menerima doa kita kapan aja. Nggak ada waktu-waktu tertentu. Tidak perlu menghadap arah tertentu. Kamu datang kapan saja, di mana saja, berapa lama saja. Ceritakan semua isi hatimu. Dia Bapamu, rindu mendengar isi hatimu dan rindu melihat jawaban doamu termanifestasi. Ya saudara, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kalau saya mendengar Tuhan bahwa Tuhan mendengar doa saya. Karena saya adalah orang yang dibenarkan. Saya adalah anak Tuhan statusnya saat ini. Saya bukan lagi hamba dosa. Dan Tuhan mendengar doa anaknya. Karena Engkau adalah Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus buat janji-janji-Mu dalam hidup kami. Karena saya tahu posisi saya Tuhan. Dan saya mau datang ke hadirat-Mu, ke tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Dengan penuh percaya diri. Karena saya tahu Tuhan, setiap doa saja Tuhan dengar. Kalau bangsa Israel waktu dijajah di Mesir, mereka mengerang dan Tuhan mendengar erangan mereka. Terlebih lagi sekarang saat ini. Karena saya adalah anak-anak kekasih-Mu yang sudah ditebus oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat semua pengorbanan-Mu di kayu salib. Buat saya dan keluarga saya, orang-orang yang saya kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu lagi saudara-saudara. Shalom, shalom.